Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga Anda bersama keluarga. Baik-baik saja dimanapun Anda berada, tetap semangat, dan bersama dengan saya Bung Ropan, saya langsung untuk mereview hasil pertandingan yang mungkin teman-teman semua sudah menyaksikan. Pertandingan di grup A Piala AFF yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno. Tim nasional kita di bawah asuhan Sintayong harus puas bermain imbang 1-1 melawan tim Gajah Perang, sekaligus menjadi mereka adalah juara bertahan ya di Piala AFF edisi sebelumnya, karena mereka mengalahkan Indonesia di final. Dan kali ini Thailand gagal untuk bisa mengulang lagi bagaimana penampilan mereka ketika mengalahkan Indonesia dengan 4-0 di leg pertama final pada edisi sebelumnya, sebelum bermain 2-2. Dan Indonesia gagal juga untuk mewujudkan target mengalahkan Thailand di depan publik sendiri. Hasil akhir 1-1 ini saya rasa cukup lah, yang penting tidak kalah buat kita ya, melawan Thailand. Dan sebenarnya kita punya peluang untuk menang. Itu terlihat ya teman-teman, ketika walaupun mungkin dalam penguasaan bola kita kalah ya, baik di babak pertama sampai babak kedua dari Thailand, tapi ini kan ball position tidak menentukan sama sekali untuk sebuah pertandingan ya, karena banyak juga semua tim, terutama yang kita lihat di Piala Dunia kemarin, unggul dalam ball position tapi akhirnya kalah. Nah, dengan Thailand unggul dalam ball position tapi Thailand nyaris kalah melawan kita. Bahkan Thailand itu hanya mendapatkan satu on target, dan satu-satunya on target dari gol balasan mereka lewat gelandang Sarayoyen ketika kita sudah unggul 1-0 lewat penalti dari Mark Klok di menit ke-50, karena di babak pertama tidak ada gol. Dan sepertinya kita di atas angin untuk bisa memenangkan laga ya setelah penalti Mark Klok. Sayang di menit ke-79 itu Sarayoyen bisa menyamakan kedudukan, padahal sebenarnya kita punya peluang untuk bisa menang. Kenapa? Karena Thailand sendiri bermain dengan 10 pemain setelah Sandrawet Demitsar itu diusir oleh wasit dari Arab Saudi, Muhammad Khalel Al-Khois ya, keluar di babak kedua, padahal dia baru masuk ya di babak kedua. Kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan di saat Thailand bermain dengan 10 pemain. Mestinya ini kita harus bisa menang. Ini kan kita dukungan 50.000 penonton ya. Kemudian diuntungkan dengan 10 pemain. Tapi kita tidak bisa melakukan yang terbaik, dan kita bisa melihat bahwa Thailand bermain sangat rapi ya. Mereka lebih tenang ya, mengontrol permainan, dan mereka tidak pernah takut. Dan itu yang dikatakan oleh pelatih mereka, Alexander Polking, sebelum pertandingan berlangsung, bahwa mereka tidak takut, tidak gentar. Dengan jumlah penonton sampai 50.000 pun mereka siap untuk menghadapi Indonesia. Bahkan mereka bertekad untuk siap menang, namun mereka gagal ya, bahkan tertinggal sebelum disamakan oleh Sarayoyen. Tapi ini ya menyangkut mental mereka ya, kelihatan sekali tim Thailand. Mereka tenang sekali walaupun dalam posisi tertinggal, tapi mereka mampu untuk bisa bermain dengan baik dan akhirnya bisa mendapatkan gol balasan. Mereka hanya melakukan 7 percobaan menembak dengan 1 on target yang saya bilang. Kita lebih bagus. Kalau lihat dari percobaan menembak, kita lebih tinggi dari Thailand. Kita bisa melakukan 10 tembakan, ada 3 bahkan on target, jauh lebih bagus dari Thailand yang hanya mendapatkan 1. Dan dari 3 ini cuma 1 yang kita dapatkan, dan itu pun datang dari penalti. Sayang sekali, peluang itu ada, bukan tidak ada. Bahkan di babak pertama, nah itu kalau nggak salah di menit ke-38, Witan Sulaiman itu mestinya gol, 100% gol. Ketika ada kesalahan yang dibuat oleh penjaga gawang Thailand, yaitu Kittipong Puchao Chuak ini yang melakukan blunder. Dan ini kan sudah gawang sudah mengganggal, sudah kosong sama sekali. Nah ini karena mungkin kurang tenang ya bagi Witan, terlalu terburu-buru, tidak sabar. Ya ini dibutuhkan ketenangan. Ketika gawang sudah kosong, sudah ditinggalkan oleh Kittipong, sayang sekali sontekan datar dari Witan Sulaiman itu tidak menemui sasaran yang tepat, mungkin hanya tipis di tiang kanan ya. Sayang, kalau ini masuk, saya yakin kita bisa menang. Karena dengan gol yang terjadi babak pertama juga bisa menggoyahkan bagi kubu Thailand. Walaupun saya bilang tadi Thailand punya mental yang bagus karena mereka terbiasa memang bermain dengan baik. Tetapi kalau di babak kedua kita menambah dengan ada penalti dari Klok, misalnya di menit ke-50 kan 2-0, kita leading 2-0, ini bisa dipastikan kita bisa menang ya, melawan
Thailand, walaupun mereka ada gol balasan ya dari Yoyen pun kan kita bisa 2-1. Ini kalau Witan bisa memaksimalkan kesempatan emas untuk bisa menjadikan gol. Bahkan di 15 menit pertama setelah jual beli serangan terjadi, ada tandukan dari Egy yang mau melayang ya, di gawang Kitipong, dan kita baguslah mengancam walaupun kita mungkin lebih banyak menunggu untuk counter attack karena Thailand kan lebih menguasai. Kalau lihat dari seluruh jalannya pertandingan sampai di 90 menit ya, waktu normal Thailand dengan 60% penguasaan bola, kita 40%. Tetapi itu tidak menggambarkan bahwa mereka itu walaupun dominan dengan penguasaan bola bisa banyak menciptakan peluang. Ya, tadi itu yang saya bilang, 1 on target dan hanya 7 mereka melakukan percobaan menembak. Ini menggambarkan bahwa lini belakang kita yang digalang oleh Jordi Amat, ada Fakhrudin di sana, ini bagus. Asnawi di kanan dan ada Pratama Arhan di kiri. Itu bagaimana 4 pemain bermain flat ini sangat baik, bahkan tidak tergantikan. Sulit bagi pemain-pemain Thailand untuk masuk, untuk menciptakan peluang. Bahkan pemain senior mereka, ya, pemain veteran mereka yang sangat menakutkan di kotak penalti, ya, merupakan predator yang berbahaya, yang sejauh ini sudah membuat 3 gol dan mungkin ada 2 assist. Terasil Dangda itu harus ditarik keluar. Dengan Adisak Kraizom yang masuk. Tadinya saya berpikir bahwa Manu Polking sebagai pelatih Thailand ini akan memainkan lebih awal dengan 2 striker. Terasil Danda dan Adisak Kraizom, tapi Kraizom justru dicadangan. Mereka akan berhati-hati, bahkan langsung menumpuk 5 gelandang. Ya, dalam starting 11 yang saya lihat dalam pola atau skema permainan dari Thailand. Nah, kita bagaimana dengan STY ini memainkan selain Nadeo dan 4 pemain belakang yang saya sebut tadi, juga ada 2 gelandang yang sangat kuat dengan lebih dulu dimainkan adalah bukan Ricky, ya, tetapi Rahmat Irianto bersama dengan Klok. Ya, kelihatan seperti dengan 4-2-3-1 memang, karena meninggalkan Dendi di depan sendiri, kemudian Dawitan bermain dari belakang, dan Yakob Sayuri dimainkan sejak awal. Luar biasa bagi STY, memberikan kepercayaan buat Yakob yang tampil bagus melawan Brunei, dan Yakob bermain di kanan, artinya tidak tergantikan, dan Egy agak melebar ke kiri. Ada 4 pergantian yang dilakukan oleh STY yang masuk di babak kedua, termasuk menarik keluar Witan, ada Egy juga ditarik keluar, Rahmat Irianto, ya, Ricky yang masuk untuk menggantikan. Itu ada pergantian-pergantian yang terlihat. Di belakang tidak ada pergantian sama sekali. Sadil yang masuk, ya. Dendi juga ditarik keluar karena Dendi keluar dengan Marcelino Ferdinand masuk. Kemudian Egy keluar juga, Rafli yang masuk di sana, dan Rahmat diganti oleh Ricky, dan Witan yang juga ditarik keluar. Tetapi tidak ada mengubah sama sekali permainan atau bisa menambah gol dengan pergantian-pergantian pemain ini. Sayang sekali ya, kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan kita bermain di kandang, didukung penuh oleh supporter, bahkan lawan sempat bermain dengan 10 pemain, dan itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Ini yang membuat bahwa Thailand masih memimpin klasemen di grup A, masih unggul selisih gol dari kita. Ya kan, mereka masih ada di atas kita karena kita sudah kemasukan 2 dengan memasukkan 10, dan mereka memasukkan 10 kemasukan 1. Jadi mereka masih ada di atas. Nah, posisi poin sama 7 di grup A ini. Sementara bagi Kamboja, ya, mereka menang melawan Brunei Darussalam, mereka 6 poin. Oke, dengan 6 poin ini ya kita harus berhati-hati. Pertandingan tanggal 2 nantinya kita itu akan ke Manila, akan berhadapan dengan Filipina. Nah, kita tidak boleh kalah. Ya, kalau kita kalah kemudian Kamboja yang melawat ke Bangkok dan terjadi sesuatu di sana, di mana Kamboja bisa menang melawan Thailand, bahaya. Mereka akan 9 poin. Kita akan kalah selisih gol dari Thailand, dan Thailand akan lolos. Ya, kalau kita kalah dari Filipina. Ya, dan halnya misalnya kalau kita draw dengan Filipina, ya mau tidak mau. Ya, Thailand harus habis-habisan. Tidak mungkin melepas ini, atau Kamboja, kalau Kamboja pun menang, ya Thailand yang out. Karena kita ketempat 1 poin akan menjadi 8 poin. Thailand tetap stabil dengan 7 poin. Makanya kita paling tidak harus draw melawan Filipina, aman buat kita. Terlepas siapapun yang menang dari, saya bilang kalau Thailand menang, sudah pasti Thailand dan kita yang akan lolos. Thailand sebagai juara grup dan kita runner up. Tapi kalau Thailand kalah, wah, mereka out. Memang Kamboja yang akan menjadi juara grup dan kita sebagai runner up. Tapi ini sayangkan bahwa mereka sebagai juara bertahan. Dan saya rasa tidak mungkin Thailand kalah di kandang. Apalagi Kamboja yang mereka hadapi. Mereka bisa menang dan mereka akan tetap menjadi juara grup. Tapi harus menang dengan skor banyak.
Karena kalau kita bisa menang 3-4 gol misalnya melawan Filipina di Manila nanti tanggal 2 dan Thailand hanya menang aja 1-0 atau 2-0, ini kita akan menjadi juara grup. Nah, kita akan lihat, semoga kita bisa menang banyak melawan Filipina. Dan yang paling pasti buat kita bahwa kita tidak kalah, itu saja. Apapun yang harus dikatakan, ya mungkin ada evaluasi dari Sintayong. Ya, inilah Sintayong yang dalam gambar ini saya ambil ketika dia membungkuk karena mestinya Witan Sulaiman itu mencetak gol, tapi sayang tidak mencetak gol. Sehingga Sintayong agak kesal, ya. Dia berpikirkan bahwa itu sudah pasti 100% gol. Tapi ya, itulah yang terjadi. Faktanya tidak ada gol dari Witan di sana. Tapi kita tetap punya harapan. Saya pikir kita sudah satu kaki di semifinal. Tinggal kita mengamankan pertandingan melawan Filipina. Namun tetap tidak boleh anggap enteng. Kita bermain tandang ini melawan Filipina. Filipina oke, sudah nggak bisa lolos. Tapi pasti Filipina kan ingin menang. Ingin memberikan yang terbaik saat bermain di kandang. Mereka tidak mau kalah, makanya kita harus siap menghadapi. Jangan sampai tergelincir di sana, berbahaya. Kalau kita kalah lawan Filipina bisa terjadi sesuatu dan Kamboja bisa menang, wah ini yang bahaya buat kita. Ya semoga kita ke depan ini bisa terus baik dan bisa memenangkan pertandingan melawan Filipina dengan hasil imbang 1-1 yang menggambarkan bahwa kita lagi-lagi sulit untuk bisa mengalahkan Thailand. Ya dalam 6 pertandingan terakhir kita bisa melihat hanya ada dapat 2 kali imbang ya. Terakhir 2 kali imbang karena di leg kedua edisi yang lalu di final kita bermain 2-2 dan sekarang kita bermain 1-1. Ya, ada 1 kali imbang lagi kalau nggak salah di kualifikasi Piala Dunia. Ya, jadi memang kita sulit menang. Itu terjadi. Walaupun bermain di kandang kita dengan apapun yang diuntungkan tetapi akhirnya kita gagal. Sayang, mestinya kita menang dengan keunggulan 1-0 ini. Ya, lewat Mark Klok penalti sebelum dibalas oleh Sarayoyen. Tapi kita harus bisa mensyukuri itu, apapun yang harus kita lewati di sini, bahwa kita masih punya harapan ke depan. Ya, untuk bisa terus melaju sampai ke semifinal, siapapun lawan kita hadapi, mau Malaysia, mau Filipina, mau Vietnam, mau Singapura, kita lawan. Untuk kita menantang kembali Thailand di final, itu menjadi tekad tentunya bagi STY dan bagi semua pendukung tim nasional. Sampai di sini review saya dengan partai yang berlangsung di GBK antara Indonesia melawan Thailand yang berakhir imbang 1-1 di grup. Terima kasih buat W88 atas dukungan terhadap channel YouTube Bung Ropan. W88 adalah sponsor resmi untuk klub Fulham di IPL dan juga sponsor untuk tim tangguh Argentina yang menjadi juara di Qatar. Terima kasih juga buat ACC Astra Credit Companies, Dabinter jagonya pompa air, dan Resto Delis. Ciao.